Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kami sedang berada di Pondok Pesantren Darul Mustaqim Pamijahan Bogor dalam rangka silaturahim ya. Biasa ketika Idul Fitri kami selalu bersilaturahim kepada guru-guru kami, kepada ulama-ulama kami. Salah satunya adalah yang kami kenal dekat ya. Kami sering mengunjungi Pondok Pesantren Darul Mustaqim yang ada di Pamijahan Bogor yang dipimpin oleh Yang Mulia Tuan Guru kami Kiai Haji Salahuddin. Alhamdulillah beliau sehat ya Kiai. Alhamdulillah sehat, selalu sehat. Ya. Mudah-mudahan selalu sehat di tengah ya kalau dibilang masih kondisi pandemi COVID-19 ya. Tapi mudah-mudahan selalu sehat. Alhamdulillah kami bisa bersilaturahim pada kesempatan sore hari ini. Sedikit mungkin kami ingin meminta nasihat Kiai buat kami nih para tolabah ya, para penuntut ilmu yang masih bodoh dalam ilmu pengetahuan. Kami sangat mengharapkan bimbingan daripada guru-guru kami, orang-orang tua kami, kiai-kiai kami ya, agar supaya ke depan bisa lebih baik lagi. Silakan Kiai. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasara wa wala wa taba'ahu dama ba'du. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Pertama-tama saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustaz Shadiq dari Cinere yang untuk kesekian kali bersilaturahmi ke tempat saya. Alhamdulillah. Dan beliau adalah termasuk orang yang melaksanakan salah satu hadis Rasulullah. Di antaranya kurang lebih beliau mengatakan, idza qala ahadukum sahibahu falyati fi baitihi. Kata Nabi, barang siapa yang mengatakan cinta kepada saudaranya, harusnya datang di rumahnya. Berarti silaturahmi tidak cukup dengan online saja. Beliaulah orangnya yang melakukan hadis ini. Amin. Dan hadis ini saya baca di kitab Al-Firdaus. Kalau nggak salah hadis ke-911. Yang jilidnya ada 5 jilid itu. Dan saya dulu dikasih tahunya oleh Kisafi Hazami. Beliau minta dibelikan buku itu, tapi saya juga jadi beli gitu. Alhamdulillah. Ya. Kaitan dengan suasana di Indonesia dan seluruh negara di dunia ini, adanya COVID, adanya virus yang menakutkan seluruh orang. Maka saya, kalau boleh dikatakan, memberikan nasihat kepada teman-teman di mana saja berada, terutama teman-teman ustadz, jangan sampai COVID ini atau virus COVID ini atau COVID-19 itu memberikan dampak sehingga nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai yang sudah bagus dalam budaya kita silaturahmi ini hancur. Kalaupun mungkin sementara ini memang tidak bisa dimaksimalkan, ya. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, tidak harus in general. Di satu tempat mungkin itu berbahaya. Karena virus ini kan ada 2 macam. Di antaranya ada maktu'ah, artinya pasti adanya. Ada yang disebut mauhumah, hanya dugaan saja. Ketika pasti di satu wilayah itu ada pandemi, maka kita pun harus menghindar. Tapi ketika ada satu wilayah tidak dinyatakan itu memang berbahaya, hanya dugaan-dugaan, pradugaan saja, itu kita belum bisa menghindar. Insya Allah sejak adanya COVID di lokasi Darul Mustaqim tidak pernah ada gejala-gejala yang kena COVID. Dan santri tetap belajar normal, tidak online semuanya di aliyah, di pondok juga. Oleh karena itu
sekalipun ada penyekatan, ada pembatasan, tapi jangan sampai justru merusak nilai-nilai keyakinan agama. Contoh misalnya, boleh nggak pakai masker? Saya kira boleh-boleh saja. Tapi jangan masker jadikan imam. Justru seakan-akan kita lupa upaya lain. Di antaranya apa? Doa. Kan dianjurkan ketika ada pandemi, penyakit yang menular, wabah, kita dianjurkan Rasulullah adalah qunut nazilah. Makanya lakukan qunut nazilah bukan hanya waktu subuh, tapi juga 5 waktu kita jadikan sebagai ajang mohon agar virus ini segera dilenyapkan Allah Subhanahu wa taala. Karena virus ini kan makhluk Allah. Kalau makhluk itu semuanya kullu syai'in halikun. Semua makhluk akan mati, akan binasa. Termasuk virus ini akan binasa. Jadi karena virus itu makhluk, maka kita pun makhluk. Ya masalah orang mati, tidak harus mati karena takut karena COVID corona. Toh mati itu atau corona itu hanya salah satu penyebab daripada kematian saja. Masih banyak yang lain karena tabrakan, karena narkoba, karena perbuatan yang lain. Masuk manusia itu mati karena penyakit yang memang sudah menahun. Sehingga umat Islam tidak perlu takut mati. Karena mati justru adalah sebuah idaman bagi orang-orang mukmin itu. Sehingga orang yang mati disebut almarhum namanya. Artinya apa? Ketika orang dapat rahmat Allah SWT secara penuh setelah mati. Ketika mereka itu belum mati, maka rahmat Allah belum diterima oleh orang itu. Nah, sehingga istilah almarhum, betul-betul orang mukmin itu sebenarnya adalah mati itu lebih nikmat dibandingkan dalam kehidupan. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Apalagi ketika saya pernah dengar seorang guru mengatakan ketika dia meninggal mendengarkan firman Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ketika kalimat ini terdengar oleh sang mayat, dia akan mengatakan, mengapa aku mati nggak dari dulu? Ternyata mati lebih menyenangkan bagi orang mukmin. Oleh karena itu pada teman-teman orang mukmin, para teman-teman saya di mana saya berada, adanya corona ini tidak perlu kita takut mati. Bukan berarti tetap kita harus jaga, tapi jangan mati ini yang jadi penakut kita. Keduanya, kita yakin ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala namanya qada qadar. Di antaranya yang kita baca tiap hari di antaranya apa? Wala radda lima qadaita. Tidak ada orang bisa menolak ketentuan Allah. Kalau Allah setentukan, misalnya mati walaupun kita ngumpet fi buruji musyayadah. Di di lemari besi yang tidak tembus udara, tidak tembus apapun, tapi akan mati juga. Seperti itu kata Allah. Karena saya nilai atau dugaan saya, mudah-mudahan dugaan saya tidak benar-benar, banyak orang subhanallah maskernya tidak pernah lepas. Kemana pun dia pergi tidak, tapi kepada Allah lupa. Menurut saya ini adalah sangat merusak keyakinan. Ya, oleh karena itu kesimpulannya dalam bincang-bincang dengan Ustaz Shadiq sebentar ini, yang pertama, kita jangan takut mati, walaupun kita tetap hati-hati. Yang kedua, jangan sampai silaturahmi yang memang sudah bukan hanya budaya Islam, memang ini diajar oleh agama. Tadi hadisnya sudah saya bacakan. Fal ya'ti fi baiti itu enggak ada. Fal yatakalam fi handphone kan enggak ada. Tapi itu kalau darurat boleh. Ya. Tapi ternyata tidak bisa. Yang utama itu tetap ya. Termasuk tatap muka. Mudah-mudahan online. Boleh memang dalam keadaan darurat. Tapi kalau begini terus, darurat terus tidak akan bisa kita terima. Mudah-mudahan tidak akan lama lagi Allah akan matikan virus ini di seluruh dunia. Amin. Terutama di negara kita Indonesia yang tercinta, karena mayoritas adalah umat Islam. Amin. Terima kasih kepada Ustaz Shadiq dan teman-teman. Mudah-mudahan bukan kali terakhir, bahkan mudah-mudahan hari-hari berikutnya, insya Allah lihat kenyataan sampai hari ini aman daripada COVID-19. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sedikit perbincangan dengan Kiai Salahuddin, pimpinan dari Pondok Pesantren Darul Mustaqim. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat. Pondok pesantren juga luar biasa menjadi
berkembang dengan baik, mencetak para santri-santri yang luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.